Baik, para pemateri yang saya hormati, beserta dengan para peserta seminar online kali ini. Sekarang kita mulai saja presentasi dari para narasumber kita. Untuk para peserta yang ingin bertanya, bisa langsung saja diketik di kolom chat Zoom ini dengan format nama, kemudian pertanyaan. Nanti saya akan bacakan dan akan dijawab oleh para narasumber setelah masing-masing narasumber selesai melakukan presentasi. Untuk para narasumber, saya alokasikan waktu kurang lebih 30 menit. Langsung saja kita mulai dengan pemateri pertama mengenai dampak jangka panjang dari COVID-19 yang akan dibawakan oleh Dr. Putu Eka Kevani. Baik dokter, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, Om Swastiastu. Selamat siang kepada yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Denpasar, kemudian juga Kepala Puskesmas 2 Denpasar Barat, rekan moderator dan juga rekan-rekan panitia serta peserta yang saya hormati. Nah, pada sore hari ini terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi mengenai dampak kesehatan jangka panjang dari pandemi COVID-19. Oke. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jadi kalau kita berbicara tentang pandemi ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Jadi kalau kita mau melihat sejarah, ini merupakan suatu siklus yang sudah ada dari ratusan tahun lalu, bahkan ada sejarah yang mencatat itu terjadi sejak sebelum tahun Masehi. Nah, yang tercatat itu pandemi yang cukup besar itu terjadi dari abad 14, kemudian 18, 19, dan 20, itu diantaranya adalah yang pertama itu Black Death. Jadi kalau Black Death ini dulu mungkin pernah dengar ada yang namanya suatu kematian hitam dibilangnya itu menyebar di negara Asia, Afrika, dan Eropa dan merenggut lebih dari 200 jiwa orang yang meninggal dunia. Itu disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Kemudian beratus tahun kemudian setelah itu ada lagi pandemi yang namanya Marselli. Jadi ini disebabkan oleh kuman atau bakteri yang sama juga yaitu Yersinia pestis, dan mana itu datang dibawa oleh kapal dagang. Jadi kapal dagang Grand Saint Anthony pada saat itu berlabuh di Marselli, makanya disebutkan dengan pandemi Marselli, dan di sana dia membuat wabah itu sampai menewaskan lebih dari 100.000 jiwa. Nah, tahun 1920 juga terjadi wabah yang luar biasa, itu di Eropa, Timur Tengah, Afrika Timur, Asia Tenggara, Mediterania. Jadi hampir seluruh dunia, belahan dunia itu kena wabah kolera. Dan ini cukup membuat suatu perombakan besar-besaran dalam sistem tatanan masyarakat di situ. Mereka bikin yang namanya drainase, kemudian pemukiman padat itu benar-benar dilarang, kemudian sanitasi benar-benar diperbaiki. Itu ketika ada wabah kolera pada abad 19. Kemudian flu Spanyol. Nah, mungkin teman-teman juga pernah mendengar flu Spanyol, itu H1N1 penyebab virusnya, itu juga telah merenggut ratusan juta jiwa sampai 500 juta jiwa yang terinfeksi di seluruh dunia. Dan yang meninggal itu 1/5-nya, jadi 100 juta. Dan ini bukan hanya ini aja, ini yang besar-besar aja. Terdapat banyak penyakit lainnya yang menjadi pandemi di seluruh dunia sebelum virus corona. Jadi sebenarnya kita sudah harus belajar dari sejarah bahwa kita harus bisa beradaptasi supaya kita bisa melewati pandemi corona ini. Nah, beberapa penyakit pandemi ini pun juga telah menewaskan jutaan orang dalam kurun waktu tertentu. Misalnya saja, contohnya lainnya itu adalah pandemi HIV dari tahun 81-an, itu mulai banyaknya. Kemudian juga flu burung, dan lain-lainnya. Oke, dan pandemi tersebut dia membawa dampak terhadap banyak hal dalam aspek kehidupan kita.
Jadi yang paling kelihatan itu adalah dampak kesehatan, dampak kebiasaan manusia. Jadi ini termasuk dampak health behavior-nya dia. Jadi perilaku kesehatannya dia sehari-hari. Dan perilaku apa itu ya? Hampir semua perilaku yang kita lakukan dari pagi sampai siang, sore, malam itu berhubungan sama kesehatan. Nah, nanti saya bahas lebih lanjut tentang ini. Kemudian juga dampak ekonomi. Tapi yang akan saya lebih bahas tekankan di sini adalah mengenai dampak kesehatan dan juga dampak kebiasaan manusia. Nah, mengenai dampak kesehatan, itu secara garis besar itu dibagi jadi dua, yaitu dampak kesehatan terhadap sistem kesehatan itu sendiri, dan juga dampak pada tubuh orang yang terinfeksi virus corona ini. Jadi, ya kalau teman-teman udah pada tahu kan ya, kalau virus corona ini menyebabkan penyakit namanya COVID-19. Virus corona itu sebenarnya lebih spesifiknya lagi namanya SARS-CoV-2. Jadi ada berbagai macam virus corona, tetapi yang baru ini, yang kemarin sempat disebut adalah novel coronavirus 2019 itu adalah SARS-CoV-2. Yang kita bahas di sini itu adalah SARS-CoV-2. Nah, bagaimana dampaknya pada tubuh itu nanti akan saya bahas, tetapi sebelumnya saya akan singgung sedikit bagaimana dampak kesehatannya terhadap sistem kesehatan kita. Jadi, yang pertama, kita harus melakukan testing yang lebih besar lagi, lebih kapasitasnya harus lebih banyak lagi. Jadi mungkin kalau sekarang kita sudah ada laboratorium di Sanglah, di Universitas Warmadewa, dan juga di Rumah Sakit PTN Udayana, mungkin itu bisa ditambah lagi karena sekarang kasusnya juga udah semakin meningkat kan ya. Jadi supaya hasilnya nggak nunggu lama, ngantre lama, jadi kapasitasnya juga harus ditingkatkan. Kemudian tracing ini dia penelusuran. Jadi bagaimana kita memanfaatkan informasi teknologi dan juga big data. Ini yang harus kita mengikuti perkembangan zaman. Kalau yang sebelum-sebelumnya sebelum kita banyak kayak latah-latahan bilang new normal, kita bilang 4.0 kan ya. Jadi pada 4.0 itu kita bagaimana memanfaatkan data yang ada kita punya, misalnya kayak rekam medis, kemudian data pasien yang kita punya, data kependudukan yang kita punya, untuk memanfaatkan itu sebagai pelacakan. Jadi nggak zamannya lagi kita pelacakan itu hanya nanya ke tetangga, nanya ke ini, tapi kita pakai datanya. Oh, ini orang ini dulu pernah tinggal di sini. Apalagi ada yang namanya GIS, Geographic Information System. Jadi kita bisa melihat pergerakan manusia itu dari GPS-nya, dari HP-nya, sama seperti yang dilakukan oleh Gubernur di Jawa Barat, Ridwan Kamil, bagaimana dia melihat pergerakan masyarakatnya pada saat dilakukan PSBB dan pelonggaran PSBB, bagaimana pada saat itu dia pada saat masih bulan puasa, kemudian mau masa buka puasa sekitar sore hari, itu penduduknya kelihatan pergerakannya lebih banyak dan lebih cepat gitu. Jadi itu yang harus kita gunakan sekarang, pemanfaatan IT dan big data. Apalagi di Indonesia kita udah punya big data, KTP kan udah elektronik, jadi itu bisa dilakukan. Kemudian untuk treatment, nah treatment ini juga bukan hanya sekedar kita isolasi aja, tapi bagaimana kita peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, dan rasio tenaga kesehatan gitu. Jadi jangan sampai kita, kemarin kan banyak ada tenaga kesehatan yang tertular COVID, kemudian akhirnya mereka dikarantina atau mereka dirawat, jadi nggak ada dokter yang melayani, itu kan parah juga gitu kan. Oke, kemudian mengenai dampak kesehatan secara umum, sekarang lanjut ke dampak kebiasaan manusia. Nah, ini yang kita sebut-sebut sebagai new normal. Jadi bagaimana kita membiasakan suatu kebiasaan baru yang dulu nggak biasa, tapi sekarang harus menjadi kebiasaan gitu. Jadi termasuk menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat. Yang dulu-dulu mungkin sudah ya, kayak rajin cuci tangan, kemudian menggunakan nutrisi seimbang, hindari rokok dan alkohol, kemudian etika batuk. Nah, yang tambahan sekarang itu adalah jaga jarak aman 1-2 meter. Bahkan sebenarnya kalau WHO itu dia menyarankan 6 kaki, jadi hampir 1,8 meter, jadi 2 meter sebenarnya, bukan 1 meter.
kemudian menghindari kerumunan, kemudian melakukan disinfektan. Dan disinfektan ini bukan hanya cairan disinfektan saja, seperti yang teman-teman mungkin biasa gunakan itu adalah Biclean, kemudian juga karbol, itu enggak. Ada juga sekarang bisa menggunakan UVC atau sinar ultraviolet C, itu banyak sekarang lampunya sudah ada, bisa beli online atau beli di toko elektronik, itu untuk bunuh kuman, bisa digunakan sebagai tambahan dari disinfektan semprot cairan yang dulu-dulu sudah kita gunakan. Kemudian juga kita bisa melakukan disinfektan dengan menggunakan ozon, jadi O3. Nah, ini mungkin bagi ada teman-teman kesehatan yang ikut join acara ini, jadi kita harus mengkombinasikan supaya perlindungan kita lebih kuat dalam menghadapi virus corona. Kemudian kebiasaan baru yang lainnya itu adalah work from home, school from home, telemedicine, jadi berobat dari rumah juga ya. Nah, sekarang kan pemerintah dari bulan Maret itu juga sudah menggaungkan berobat dari rumah. Jadi tidak semua orang sakit itu harus ke fasilitas kesehatan, ya, harus datang ke rumah sakit. Jadi bisa memanfaatkan sarana konsultasi jarak jauh dengan berbagai macam sarana yang udah ada, misalnya kayak yang gampangnya aja, chat aja WA dokternya bisa, atau mungkin bagi yang punya BPJS bisa pakai JKN Mobile, atau banyak lagi platform-platform yang swasta, ya sebut merek ya, misalnya kayak Halodoc, Halo Dokter, Klik Dokter, Sehatpedia itu buatan punya Kemenkes, itu bisa digunakan juga, dan itu bahkan konsultasi sama dokter spesialis juga bisa lewat situ gitu kan ya. Kemudian digitalisasi, buat yang punya kantor seperti itu harus bisa memaksimalkan paper, jadi ini diganti pakai digital, nyatetnya itu di HP aja, misalnya di Note atau di Google Note, bisa juga disimpan di Drive. Jadi kita nggak banyak punya kertas, apalagi bayangin kalau misalnya tempat kerja kita itu tempat mejanya itu kertas, gimana cara ngedisinfektannya kan susah kan ya. Jadi harus mulai kita mindset itu harus paperless. Kemudian cashless, ini juga misalnya kita pembayaran digital seperti fintech gitu ya. Jadi kayak sebut merek aja ya, contohnya kayak GoPay, kayak OVO, kemudian dan banyak lagi ya contohnya. Kemudian online meeting seperti yang kita lakukan sekarang. Touchless device itu perangkat nirsentuh. Jadi ketika kita misalnya mau buka pintu, itu kita nggak sentuh pintunya, cukup tunjukkan kartu atau barcode gitu. Demikian juga pada saat kita pakai lift, itu kan benda-benda yang banyak disentuh sama orang. Kalau di luar negeri yang sudah maju, mungkin di dalam negeri juga udah ada kan ya, kayak di mall gitu, keran, kemudian hand sanitizer, tempat sabun, itu udah ada yang dia tanpa sentuh. Jadi kita tinggal taruh tangan kita di bawahnya aja, kemudian ada sensor inframerah itu keluar gitu. Jadi itu yang kebiasaan baru yang harus kita lakukan. Mungkin nanti sama Ibu Kadis lebih banyak di elaborasi. Nah, apakah normal Anda sekarang ini? Jadi kalau yang dulu itu kita punya old normal. Jadi kebiasaan yang sebelum adanya pandemi terjadi. Jadi ini udah harus ditinggalkan oleh manusia. Karena untuk bertahan hidup, kita harus beradaptasi. Kita harus melakukan hal-hal yang baru untuk menghadapi facing ancaman yang baru gitu. Jadi kayak dulu itu kita business as usual kan, misalnya jualan di pasar aja. Sekarang nggak bisa, kita jualan harus manfaatin HP, kita harus jualan pakai WA, di grup, lewat sosial media, seperti itu. Kemudian new normal itu adalah yang sekarang. Jadi kebiasaan baru saat pandemi agar kita bisa tetap sehat dan produktif. Seperti yang saya bilang tadi, adaptif supaya kita bisa survive atau kita bisa bertahan. Nah, ini istilah lainnya itu adalah survival mode, seperti yang tadi sudah sempat disinggung dan nanti akan disinggung lagi oleh Ibu Kadis. Kemudian yang ketiga itu adalah next normal, yaitu future. Kita berpikir jauh lagi ke depannya, karena seperti yang tadi saya bilang, pandemi itu nggak cuma sekali corona ini aja, dan corona tidak berakhir 1-2 hari, 1-2 bulan, atau 1-2-3 tahun. Bisa terjadi belasan tahun atau puluhan tahun, kita nggak tahu. Meskipun sudah ada vaksin yang kalau misalnya tahun 2021 gitu ya, udah bisa mulai diproduksi. Penduduk dunia itu berapa jumlahnya?
7 miliar. Itu kita mau ngantri supaya bisa divaksin, dapat antrian nomor berapa. Dan produksi di pabrik produksi farmasi itu perusahaannya nggak mungkin bisa langsung jebret langsung ngeluarin 7 miliar. Jadi kan masih pengeluarannya juga nyicil gitu, dan yang akan diprioritaskan tentu juga mereka duluan gitu. Jadi kita harus berpikir jauh lagi ke depan, apa-apa aja sih yang harus kita lakukan setelah pandemi ini agar kita bisa pulih dari dampak pandemi sekaligus tumbuh. Nah, manusia sudah terbukti bisa bertahan melalui pandemi karena kemampuannya dalam beradaptasi dengan menjalankan siklus 3 normal tersebut. Jadi kalau misalnya contohnya itu adalah ketika wabah kolera. Jadi wabah kolera yang sempat saya bilang tadi itu abad 19, itu upaya penataan kota akibat kolera itu benar-benar berubah. Jadi nggak ada lagi pemukiman kumuh. Ini nggak ada lagi kampung-kampung yang banyak satu, kayak sempat ada viral itu kan, satu rumah itu isinya bersepuluh ditinggalin. Gimana caranya physical distancing? Gimana caranya mendapatkan udara yang layak hirup, oksigen yang bisa menyejukkan lahir batin? Nggak bisa. Jadi benar-benar harus ada upaya dari pemerintah dan juga kita semua dari masyarakat, seperti yang dilakukan di Amerika, Inggris, Prancis pada saat menghadapi wabah kolera. Itu jadi mereka tuh memperbaiki sanitasi dan saluran drainase besar-besaran di kotanya, dan menetapkan undang-undang sanitasi yang menuntut daerah bertanggung jawab atas sanitasi dan kepadatan penduduknya. Jadi tidak boleh lagi ada pemukiman padat penduduk, dan setiap rumah harus terhubung ke saluran pembuangan utama. Nah, mungkin kita udah punya aturannya, tapi pelaksanaannya harus jadi PR kita bersama. Nah, selanjutnya ini bagian kedua, yaitu dampak kesehatan secara nyata ke tubuh kita. Nah, ini saya akan jelaskan dulu bagian secara umumnya, itu bisa berdampak kepada dampak sistem saraf, kemudian bisa ke jantung, bisa ke paru-paru, dan bisa juga ke ginjal. Meskipun kalau kita sudah kena COVID, kita sudah dikatakan sembuh, dampak ini bisa tetap ada, bisa tetap eksis. Jadi, kalau yang kemarin-kemarin bilang bahwa 80% itu adalah COVID ringan, nanti sembuh aja sendiri. Tapi jangan lupa, Indonesia itu separuhnya penduduknya adalah hipertensi. Bukan separuh penduduknya, sepertiga. Dan separuh dari yang menderita COVID di Indonesia, itu udah ada laporannya, itu adalah penderita hipertensi, kemudian juga sepertiganya itu adalah penderita diabetes, ada juga yang punya jantung, sebesar 50% termasuk hipertensi. Jadi sebenarnya ini sangat mengancam sekali, karena kalau sudah kena, dia COVID-nya hilang, tapi penyakit ibaratnya kayak bekasnya itu masih ada. Nah, saya jelasin satu-satu. Pada sistem saraf, misalnya, virus corona itu bisa dapat menyerang sistem saraf pusat. Jadi bukan hanya batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak nafas saja, ini juga bisa nyerang saraf, bisa juga nyerang sistem neurologi. Dan ini terlihat dari sepertiga dari kasus COVID di Cina. Jadi 36% dari 214 pengidap COVID di Cina pernah dilaporkan. Gejalanya itu cuma pusing, sakit kepala, gangguan indera perasa, dan pencium. Jadi kayak dia nggak bisa mencium ini aroma apa. Misalnya istrinya lagi masak, padahal masakannya enak gitu kan ya. Masak apa sih? Aku nggak tahu. Kayak gitu. Kemudian kelemahan separuh tubuh, risiko mengalami stroke itu ada. Dan saat seorang sembuh dari infeksi COVID corona, gejala ini masih bisa dirasakan. Jadi saya juga punya cerita langsung dari contoh ini. Jadi saya punya besan BPJS yang dia adalah seorang PMI, pekerja migran ya. Dia kerja di pesiar dan dia kena dari kapal pesiar, suami istri dalam satu kapal. Nah, suaminya udah sembuh tapi dia masih sakit. Tetapi sakitnya itu cuma sakit-sakit di badan. Cuma pusing, sakit kepala
yang tidak tertahankan. Dia sama sekali tidak ada batuk pilek, dia tidak ada sakit tenggorokan, tetapi sesak iya. Dan hasil paru-paru ronsennya itu ya memang pneumonia, ada kerusakan paru-paru. Jadi gitu, bisa aja demamnya nggak kerasa. Kalau di Cina itu ada penelitian bahwa range demamnya itu bisa 40% angkanya. Jadi nggak semua pasien corona, pasien COVID itu bakal ngalamin demam batuk pilek. Jadi kalau 40% itu kan artinya 4 dari 10 itu demam. Sisanya bisa aja nggak demam. Jadi kayak gejala ini bisa pusing, bisa sakit kepala, gangguan indera perasa. Dan lanjut ini dia sudah dikarantina di Wisma Atlet, kemudian pulang ke Bali, dikarantina lagi di Bali, keluhannya masih. Padahal ketika di Bali itu dia udah dinyatakan negatif. 2 kali swab lagi udah dikatakan negatif. Jadi dia masih konsultasi kepada saya dan konsultasi juga sama dokter. Saya sarankan untuk tetap konsul ke dokter spesialis saraf ketika dia sudah selesai dari masa karantina gitu. Jadi kan lumayan mengganggu ya, nggak bisa produktif jadinya hidup kita meskipun kita udah kena. Taunya coronanya hilang, gejala yang ini masih gitu. Nah, itu untuk yang saraf. Kemudian ini adalah pada organ jantung dan juga sistem pembuluh darah. Sekitar 20% pasien COVID di Tiongkok, ada penelitian mengungkapkan dia mengalami kerusakan jantung selama dirawat di rumah sakit. Jadi sekitar 16%-nya itu mengalami aritmia atau gangguan irama jantung. Memang ini biasanya dialami pada pasien-pasien yang sebelumnya udah pernah punya sakit jantung. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu bahwa orang yang punya penyakit serius sebelumnya, kayak punya penyakit kencing manis, sakit jantung, hipertensi, sakit paru, itu dia lebih gampang kena, dan juga obesitas, dia lebih gampang terkena COVID. Dan kalau udah kena COVID, bisa parah. Dan kalau udah sembuh, bisa tetap ada gejalanya. Jadi kan, ayo, saatnya kita kembali semangat melakukan protokol kesehatan. Jangan sampai kita yang masih muda, yang tidak punya komorbid atau penyakit serius seperti itu, kita kena nih, kita mah nggak apa-apa. Tapi orang tua kita di rumah, tetangga kita, atau orang yang kita belanjain di pasar, yang punya penyakit, itu kena gara-gara kita. Alangkah kurang bijaknya kita. Ya. Nah, pengidap juga bisa mengalami gagal jantung. Gagal jantung itu ketika jantung nggak bisa kerja. Jantung itu kan kerjanya caranya bekerja itu adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Dan ketika dipompa, dipakai, itu kan ada zat besi, ada nutrisinya, ada zat gizinya. Ketika udah kotor, balik lagi ke jantung. Nah, kalau itu dia nggak bisa kerja, artinya zat gizinya, nutrisinya, oksigennya kan nggak bisa kemana-mana. Mandek dia, nggak jalan. Wong pompanya mati, pompanya gagal, gimana dia bisa mengaliri dan memberi bahan bakar kepada organ-organ penting untuk bekerja? Otak nggak bisa kerja, jantung nggak bisa kerja, ginjal nggak bisa kerja. Jadi pada gagal jantung itu udah parah banget. Nah, pengidap bisa mengalami gagal jantung akut, kemudian juga mengalami serangan jantung. Jadi serangan jantung itu ketika ada aliran darah, namanya pembuluh darah koroner itu di jantung, itu dia tersumbat. Jadi dia nggak bisa kerja, lama-lama jantungnya itu dia jadi kayak rusak ototnya. Dia jadi nggak memompa dan mendeg kayak gitu. Itu bisa menyebabkan nyeri hebat di jantung, bahkan bisa mengalami penurunan kesadaran, pingsan seperti itu, dan itu membahayakan nyawa. Nah, mereka yang sudah memiliki penyakit bawaan sebelumnya, sudah punya penyakit jantung sebelumnya, bisa saja mengalami miokarditis juga, jadi peradangan pada otot jantung. Gitu. Meskipun sudah sembuh dari COVID, ya. Selanjutnya itu adalah dampak pada paru-paru. Nah, dampak pada paru-paru ini itu adalah yang paling serius adalah ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome. Jadi sindroma gangguan pernafasan akut. Bayangkan kalau kita tidak bisa bernafas secara tiba-tiba meskipun sudah sembuh dari virus corona. Jadi ini ada satu cerita, kisah nyata dari sejawat saya. Jadi ketika itu, ini kejadiannya di Jawa, dia sudah dinyatakan negatif
dari COVID. Hasil swab pemeriksaan itu udah negatif 2 kali dan sudah dipulangkan. Kondisinya sudah membaik. Meskipun pada saat dirawat, itu sudah pernah mengalami ini, gagal nafas, dan sudah pernah dimasukin alat bantu nafas, udah parah dah, tapi dia udah membaik nih, udah membaik dan sudah sembuh. Tapi ketika udah sembuh, udah di rumah, tiba-tiba lagi mengalami pemburukan, dan akhirnya dilarikan lagi ke rumah sakit, dan tidak tertolong. Nah, jadi bukan maksud saya mengatakan bahwa nyawa dokter itu adalah berharga, semua nyawa itu berharga. Jadi jangan sampai itu terjadi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang terdekat kita yang kita sayangi, ya. Dan ini bukan hanya bisa dialami oleh orang yang sebelumnya punya penyakit paru-paru. Nggak harus yang mengalami ARDS yang saya katakan ini, itu harus punya asma dulu, harus punya penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK dulu, enggak. Jadi ada sejawat, ini juga ngasih testimoni pada saat kami ada seminar di seminar COVID di awal-awal bulan Maret, bahwa dia menderita COVID ini padahal dia tidak memiliki komorbid apapun. Jadi dia sebelum-sebelumnya itu adalah sehat. Nggak ada punya sakit paru, nggak ada punya sakit jantung, nggak ada punya sakit diabetes. Tapi dia kena, dan dia sempat memburuk, tetapi syukurnya membaik dan selamat gitu. Jadi ini bisa dialami oleh siapa saja ya. Dan kalau sudah mengalami ARDS, sudah dipasangin alat bantu ventilator yang dimasukin ke sini, tembus ke sini, dan dipompa, karena kita nggak bisa nafas sendiri kan, jadinya oksigen itu dipompa sama mesin. Nah, itu bisa bikin saluran nafas kita jadi luka dan membuat jaringan parut atau scar. Nah, yang wanita, perempuan nih, para gadis, mungkin kalau ada scar jerawat itu udah pusing gitu ya. Bayangkan kalau scar itu atau jaringan parutnya ada di saluran nafas. Itu akan membuat fungsi saluran nafas kita, fungsi paru kita bisa menurun 20% sampai 30% setelah masa pemulihan. Dan ini udah ada penelitiannya juga. Nggak jauh-jauh di Singapura. Hasil otopsi juga membuktikan bahwa kalau udah ini paru-parunya rusak, ya. Itu untuk yang paru-paru. Dan satu lagi itu adalah dampak pada ginjal. Jadi kelainan ginjal ini dialami 25% sampai 50% dari penderita virus corona atau COVID ini, dan 15% dari mereka mengalami penurunan fungsi saring. Jadi ginjal itu kan fungsinya itu untuk menyaring metabolit atau racun-racun di dalam tubuh. Bayangkan kalau kita punya alat saring, tapi alat saringan itu rusak. Wastafel deh misalnya, kan bisa berantakan ya, ambiar jadi semuanya. Bagaimana dengan racun di tubuh kita yang tidak bisa dikeluarkan lewat kencing, karena ginjalnya rusak. Jadi ini bisa dialami oleh penderita COVID. Meskipun dia sudah sembuh dari COVID, tetapi fungsi ginjalnya bisa menurun 15%. Dan ini bahaya banget. Kalau sebelumnya udah punya penyakit ginjal, tambah turun lagi, tambah minus lagi, tambah repot lagi, tambah buntut-buntutnya dia harus cuci ginjal seumur hidup. Cuci darah. Kan kualitas hidup seseorang tuh juga akan sangat menurun seperti itu. Kemudian, izin mengingatkan dokter, waktu lagi 5 menit. Oke. Nah, ini kita udah 2 slide terakhir, moderator. Jadi tujuan saya untuk menyampaikan itu semua adalah agar teman-teman, Bapak Ibu di sini semua tahu faktanya itu seperti apa. Dan setelah kita tahu fakta bahayanya, danger-nya dari COVID-19 ini, bukan untuk menumbuhkan ketakutan, tetapi untuk membuat kita semakin waspada dan beradaptasi terhadap keadaan. Tidak bisa lagi kita business as usual atau ya melakukan hal-hal yang seperti dahulu kala, kumpul-kumpul dengan orang yang lama tidak ketemu lalu foto-foto bercengkrama buka masker, tidak bisa lagi. Itu zaman old. Zaman now adalah new normal, adalah kebiasaan baru yang harus di-upgrade PHBS-nya, perilaku hidup bersih dan sehatnya. Mengutip Charles Darwin, jadi ini adalah kutipan, it's not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent. Tidak adalah bukan orang yang terkuat ataupun orang yang
terpintar yang akan bisa bertahan, but the most responsive to change. Tetapi orang-orang yang bisa merespon terhadap perubahan. Jadi kita harus segera berubah. Kita harus segera membiasakan diri dengan new normal. Demikian. Nah, satu lagi, ada seorang ahli epidemiologi dunia, ini internasional karyanya, dan diakui sekali, namanya Thomas Pollo. Lucu ya namanya, Pollo. Ini, beliau punya teori, the hammer and the dance. Hammer itu adalah ketokan, palu, seperti itu. Jadi seberapa kuat kita mengetok, mempalu kasus kurva dari COVID ini yang ada di negara kita, yang ada di provinsi kita, di Bali dan di kabupaten kita. Itu adalah dengan peraturan yang keras yang dibuat oleh pemerintah. Seperti yang kemarin sudah ada di Jakarta, kemudian juga Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Surabaya, mereka melakukan PSBB, ya. Dan juga kalau di luar negeri mereka melakukan lockdown. Nah, itu adalah hammer. Nah, setelah kita melakukan hammer dan kurvanya kasusnya turun, maka yang kita lakukan itu adalah the dance, tarian. Ya, orang-orang Bali kan lemuh ya. Sama, dance maksudnya Pollo ini kita adalah lemuh fleksibel. Bagaimana kita hidup normal, produktif, tetapi dengan beradaptasi dengan ancaman virus corona sampai vaksin selesai dibuat dan sampai kita divaksin. Jadi kita harus pintar-pintar menari, bergerak, baik itu ke depan, ke belakang, maju ke samping, ke kanan, ke kiri, lagi dilonggarin, kasusnya naik lagi diketatin, seperti itu. Jadi itu adalah hammer and the dance. Jadi ini adalah PR kita bersama. Untuk teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang mengikuti seminar ini, mohon agar melakukan protokol kesehatan dengan ketat sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah dan para ahli supaya kita semua bisa survive seperti yang dikatakan oleh Charles Darwin, survival the fittest. Jadi siapa yang bisa survive adalah siapa yang bisa merespon perubahan. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Ini sedikit profil tentang kami, Komunitas Sadar Sehat. Jadi kita udah ada dari 2015, dan sejak 2016 kita mencoba membuat badan hukum menjadi yayasan. Isinya adalah anak-anak muda yang memiliki kepedulian dan secara sukarela melakukan pelayanan, mensinergikan sumber daya untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jadi kami sangat bersyukur diundang oleh Grace, Ibu Nilam, dan kawan-kawan dari teman-teman komunikasi Universitas Brawijaya untuk bisa berpartisipasi, berkontribusi bersama pemerintah. Dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten, biasa di kabupaten saya, Kota Denpasar, dan juga puskesmas setempat untuk memberikan pengetahuan ini karena kami peduli. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat sore. Om Santi, 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 Om. Om Santi, Santi, Santi. Baik, Dr. Kevani, terima kasih banyak atas sharing ilmu dan pengalamannya. Tidak lupa saya ingatkan untuk bagi para peserta seminar online, apabila ada pertanyaan bisa diketik langsung di chat Zoom di bawah ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, sekarang saya akan lanjutkan dengan pemateri kedua mengenai protokol kesehatan menghadapi new normal oleh Dr. Luh Putu Sri Armini, Magister Kesehatan. Baik, dokter, untuk waktunya kami persilahkan. Terima kasih banyak untuk moderator Dr. Gong Wisnu atas kesempatan yang diberikan. Om Swastiastu kepada Ibu dari dosen dari Universitas Brawijaya. Terima kasih. Kemudian juga panitia dan juga peserta yang lain. Mungkin kami akan menyampaikan beberapa adaptasi kebiasaan baru. Jadi bagaimana juga ya tadi disampaikan oleh Bu Dokter dari Komunitas Sadar Sehat, seperti itu. Mungkin bisa lanjut ya. Jadi ini mungkin semuanya sebenarnya sudah tahu, ya. Jadi
bagaimana adaptasi kebiasaan baru. Jadi peserta mungkin sudah melihat di beberapa barangkali medsos dan lain sebagainya, karena sekarang komunikasi sudah bisa dilakukan dengan sangat gampang ya. Jadi bagaimana adaptasi kebiasaan baru nanti yang akan kita lakukan ya. Jadi seperti misalnya harus selalu sedia hand sanitizer, kemudian juga selalu pakai masker, tetap menjaga jarak, kemudian PHBS itu selalu mencuci tangan ya. Jadi kemudian kalau datang dari luar ke rumah harus mandi begitu ya, jadi tidak bersalaman, kemudian juga bisa mempergunakan barangkali elektronik ya, pembayaran atau apa dan lain sebagainya. Kemudian yang penting juga bagi yang risiko tinggi mungkin bisa di rumah saja ya. Lanjut. Oke. Nah, ini mungkin beberapa yang bisa kami sampaikan. Jadi saat beraktivitas misalnya begitu ya, saat berbelanja gitu ya wajib pakai masker tentunya. Kemudian mungkin nantinya kita harus pakai baju tangan panjang, pakai sarung tangan, membawa tisu basah atau hand sanitizer seperti itu. Iya, lanjut. Mungkin Nah, nanti ke depannya tadi dokter dari ini bilang new normal, kemudian nanti future normal seperti apa nih? Mungkin bisa nanti masker dan lain sebagainya yang fashionable begitu ya. Jadi sehingga memang kita harus beradaptasi betul nih. Jadi beradaptasi betul dengan keadaan yang seperti saat ini, misalnya seperti saat akan naik ojek misalnya begitu harus membawa helm sendiri, pakai sarung tangan, masker sudah pasti, kemudian bagaimana driver itu kita edukasi nanti supaya selalu membawa disinfektan. Lanjut. Nah, kemudian saat aktivitas di kantor gitu ya, itu pasti terus nih, masker itu terus, kemudian alat makan tersendiri, hand sanitizer, kemudian kalau sembahyang gitu misalnya sajadah tersendiri yang memang sudah seperti itu, dan tidak lupa mungkin nantinya harus selalu menjaga daya tahan tubuh dengan membawa atau meminum vitamin C setiap waktu, setiap hari. Nah, kemudian ada beberapa regulasi ini tentang surat edaran dari Menteri Perdagangan nomor 12 ya, tahun 2020 tentang pemulihan aktivitas perdagangan yang dilakukan pada masa pandemi coronavirus disease 2019. Nah, perlu juga diketahui selain surat edaran ini 2 hari yang lalu ya, Menteri Kesehatan juga mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor jadi 382 ya 2 hari lalu tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum ya dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease. Jadi itu sudah diatur baru 2 hari lalu keputusan Menteri Kesehatannya keluar ya, bagaimana protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum itu dalam rangka mencegah dan pengendalian corona ini. Jadi nah ini mungkin kami kemukakan dulu tentang surat edaran dari pemulihan aktivitas perdagangan ya pada masa pandemi yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Lanjut. Nah, isinya antara lain yang pertama di pasar rakyat. Jadi di pasar rakyat di mana semua pedagang dan organ pendukungnya harus dinyatakan negatif COVID-19 ya, dengan menunjukkan hasil rapid test. Kemudian menggunakan masker, face shield, dan sarung tangan. Kemudian pedagang itu diatur secara bergiliran dengan jarak 1,5 meter. Kemudian yang ketiga, melakukan screening sebelum pasar dibuka dan memastikan suhu tubuh pedagang di bawah 37,3 derajat Celcius.
Kemudian yang keempat, orang dengan gejala pernafasan itu dilarang masuk. Kemudian yang kelima, pengunjungnya wajib menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1,5 meter serta melakukan pengecekan suhu tubuh pengunjung. Dan pasar menyiapkan tempat cuci tangan, sabun, atau hand sanitizer, serta rutin melakukan desinfektan. Nah, juga pembatasan waktu kunjungan dan jumlah pengunjung pasar, dan mengatur waktu keluar dan masuk barang dagangan, serta mengoptimalkan ruang terbuka atau outdoor untuk berjualan, ya. Jadi dalam rangka menjaga physical distancing. Kemudian yang selanjutnya, diutamakan pemesanan barang melalui daring. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya di toko swalayan, mungkin yang sebelumnya, yang nomor B untuk yang di swalayan. Atau warung makan, kafe. Jadi diatur sirkulasi dan batasan waktu kunjungan maksimal 40% dari jumlah yang normal. Kemudian semua petugas dan pengelola toko juga harus dinyatakan negatif COVID, dan menunjukkan hasil PCR atau rapid, kemudian pasti menggunakan masker, visit, dan sarung tangan. Kemudian juga sebelum membuka restoran, screening awal, bagi semua petugas. Kemudian juga sama dengan di pasar tadi, dilarang masuk bila ada gejala pernafasan, dan juga protokol kesehatan seperti physical distancing, masker itu harus dilakukan. Lanjut, yang seterusnya. Nih, untuk di toko obat, farmasi, atau fasilitas kesehatan, sama 40% dulu diatur waktu kunjungannya, kemudian petugas juga mengikuti protokol kesehatan dengan menunjuk protokol kesehatan dan juga dinyatakan negatif COVID dengan hasil PCR atau rapid. Sebelum buka juga screening awal, kemudian di area itu juga ditempatkan cuci tangan, sabun, hand sanitizer, kemudian mewajibkan konsumen menjaga jarak 1,5 meter, kemudian juga saat transaksi paling banyak 5 orang, dan mengatur letak kursi di ruang tunggu dengan jarak minimal 1 meter dengan counter obat. Jadi prinsip-prinsip physical distancing. Lanjut, yang seterusnya. Di mall atau pusat perbelanjaan maksimal 35%, kemudian ini sama, jadi protokol kesehatan juga harus diikuti, tempat cuci tangan, kemudian juga memastikan kebersihan pedagang dan pembeli, kontrol suhu, jaga jarak, kemudian lokasi berjualan, kemudian memisahkan pintu masuk dan keluar bagi pengunjung. Lanjut. Nah, di restoran atau di rest area, jadi juga diberlakukan hal yang sama. Jadi semua mengikuti protokol kesehatan begitu pada saat kita nanti ataupun sekarang itu tidak lagi kembali seperti old normal. Jadi kita memang seperti tadi dibilang oleh Ibu Dokter yang terdahulu, jadi kita harus mengikuti perubahan. Jadi kita harus beradaptasi dengan berbagai perubahan untuk kita bisa survival. Jadi kita tidak bisa lagi seperti dulu-dulu, jadi seperti dulu-dulu lagi. Jadi berkumpul, kemudian bertemu, dan lain sebagainya. Seterusnya. Nah, ini di salon spa, tempat hiburan, kemudian juga
wajib menerapkan protokol kesehatan, begitu juga di di tempat umum, jadi di tempat rekreasi, museum, galeri seni, kemudian ke kebun binatang, jadi dari kapasitas saat kondisi normal. Lanjut. Ya, mungkin itu beberapa hal barangkali mungkin yang terbaru itu adalah surat keputusan Menteri Kesehatan tentang bagaimana protokol kesehatan di tempat-tempat umum untuk kita lakukan. Jadi artinya nanti ke depannya kita memang tidak tahu ya. Jadi artinya apakah pandemi ini berakhir 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kita tidak tahu. Tapi kita harus, jadi sebagai makhluk sosial memang harus merespon terhadap perubahan. Jadi perubahan yang terjadi, bagaimana kita supaya survive, tidak hidup seperti old normal lagi. Jadi kita harus hidup dengan protokol kesehatan yang baru. Jadi diantaranya memang itu mudah diucapkan ya, pakai masker selalu, kemudian juga physical distancing, kemudian melakukan PHBS, jadi cuci tangan setiap waktu sebelum dan setelah melaksanakan kegiatan. Jadi itu suatu kebiasaan yang baru yang memang harus dilakukan. Dan hal ini mungkin dengan adanya pandemi ini, jadi kita menuju kepada satu tatanan kehidupan gitu ya, untuk kita lebih mungkin higienis, lebih aware terhadap kesehatan diri sendiri, kemudian juga yang tentu juga berdampak terhadap nanti ada disebabkan oleh higiene atau sanitasi perorangan yang kurang bagus nih. Mungkin kita harus bercermin nanti, artinya segala sesuatu itu pasti ada sesuatu yang harus kita ambil gitu, harus kita maknai bahwa sesuatu ini yang bagus gitu kita lakukan, kita bisa survive ke depannya, jadi tidak lagi hidup normal seperti biasa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya, sedikit sharing gitu, pengetahuan mungkin karena kami di Dinas Kesehatan sudah tentu banyak regulasi, jadi peraturan-peraturan, surat edaran yang sudah tentu ini harus kita tindak lanjuti. Jadi tidak hanya sekedar itu yang ada begitu saja, tapi harus saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya dan kami serahkan waktunya ke Dr. Mohon maaf, Dr. Wisnu sepertinya mute. Bisa diulang? Baik, terima kasih atas materinya, Dr. Syarmini. Sekarang kita akan melanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Bagi yang mempunyai pertanyaan, masih kami berikan waktu untuk menulis pertanyaan di kolom chat. Untuk pertanyaan pertama, dari Anak Agung Manik Denpasar Barat 2. Ini pertanyaannya untuk UVC, apakah apabila beli di online sudah terjamin tingkat keefektifan dan dalam membasmi kuman atau bakteri? Mungkin pertanyaan ini ditujukan kepada Dr. Kevani. Untuk waktunya saya persilahkan. Selamat sore, Dr. Manik ya. Jadi saya akan coba jawab untuk pertanyaan ini, apakah sudah terjamin tingkat keefektivitasannya. Nah, sebenarnya untuk saya sendiri menilai terjamin apa tidaknya, menilai efektivitasnya sendiri pun saya tidak bisa.
karena saya tidak melakukan penelitian di tempat praktek saya. Jadi saya hanya pakai saja sesuai dengan teori dan jurnal ilmiah yang telah di-share oleh para peneliti-peneliti tersebut dengan harapan itu bekerja. Dan tentunya sebagai dokter praktek yang katakanlah menggadaikan keselamatannya ketika menerima pasien sakit, kita tidak hanya bisa bertumpu pada satu alat disinfektan saja, misalnya seperti semprot saja, atau yang menggunakan cairan klorin dan juga alkohol, tetapi kita juga bisa menggunakan modalitas-modalitas yang lain seperti kalau di rumah sakit besar mungkin kita bisa pakai tekanan negatif, sehingga udaranya itu cuma ada di ruangan kita sendiri, tidak keluar ke ruangan lain. Tetapi itu nggak mungkin dilakukan untuk di puskesmas ataupun di praktek dokter. Sehingga saya hanya menggunakan penyaring udara, jadi kayak air purifier seperti itu. Kemudian selain menggunakan disinfektan, semprot atau cairan, juga menggunakan UVC dan juga ozon. Jadi memang kalau untuk UVC sendiri itu saya pernah baca penelitiannya, mungkin nanti saya share dok ya linknya di bawah, bahwa sudah ada penelitian terhadap SARS-CoV-1. Jadi SARS-CoV-1 itu adalah virus yang menyebabkan virus SARS ya sebelumnya. Jadi bukan untuk virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID ini. Nah, syukurnya sih selama saya coba pakai selama sudah ada mungkin 2 bulanan, ya sampai sekarang sih dokternya masih aman-aman aja gitu. Jadi selain kita menggunakan APD lengkap, kemudian juga mengatur jarak kunjungan pasien supaya tidak antre, melakukan perjanjian terlebih dahulu, pasien datang cuci tangan terlebih dahulu, kemudian cuci kaki, ada kaset disinfektan, kemudian masuk, kemudian setelah dia keluar kita disinfektan menggunakan UVC, ozon, dan semprot. Jadi ketiga hal itu coba kita lakukan dan syukurnya sampai saat ini dokternya sih masih aman-aman aja. Masih mungkin kalau dikatakan efektif kita nggak tahu ya, karena nggak tahu apakah ada kumannya atau enggak, kan kita nggak bisa meneliti. Tapi kalau dari berdasarkan jurnal penelitiannya ini efektif asalkan memang benar itu adalah yang istilahnya dari pabrik yang memang terpercaya. Nah, kalau saya sendiri itu belinya memang online. Saya punya UVC 1, 2, 3. Jadi mau beli lagi satu untuk di ruang tunggu. Satu tuh berupa neon, satu itu kemudian ada yang ini handy. Jadi kayak gini. Tapi ini nggak boleh dilihat sama mata ya, itu akan bisa bikin katarak, bisa bikin kanker kulit kalau kena paparannya lama. Nah, untuk yang ini sendiri, saya bisa hidupin baru tinggalin ruang praktek. Itu saya beli online semuanya. Pilih aja merek yang sudah terpercaya. Kalau merek buatan Cina, saya agak mikir-mikir sekarang, karena banyak kita ketahui beberapa bulan lalu, Cina ngasih barang-barang yang kualitasnya di bawah standar. Padahal ceritanya sudah ada standar, dulu standar terverifikasi apa-apa gitu. Tersertifikasi, tapi barangnya kok gini kualitasnya. Nah, karena mereka kan produksinya banyak, otomatisnya menurun, jadi saya nggak percaya Cina untuk saat ini. Saya cari yang buatan Jerman, boleh contohnya ya, misalnya merek Osram, kayak yang penting pada saat datang itu dia masih disegel seperti itu. Ya saya mencoba percaya bahwa itu penelitian itu. Demikian. Baik, terima kasih banyak jawabannya dari Dr. Kevani. Mungkin buat Mbak Gung Mani, sekian jawaban dari Dr. Kevani. Kalau saya menyimpulkan, intinya UVC itu kan sebagai penunjang, tapi tetap intinya harus melakukan protokol kesehatan. Baik, kita lanjutkan pertanyaannya dari Tujung Ocha dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
izin bertanya, dalam memasuki era new normal, sebagai masyarakat, apa yang dapat dijadikan keyakinan dalam menumbuhkan rasa aman dan nyaman dalam beraktivitas? Terima kasih, Dok. Mungkin untuk pertanyaannya ini bisa bantu dijawab oleh Dr. Sri Armini. Untuk Dr. Sri Armini, kami persilahkan. Terima kasih mungkin untuk pertanyaannya untuk Tujung Ocai, keyakinan apa yang dipakai. Jadi begini, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Kevani, juga dari aturan yang ada. Nah, memang saat ini merubah perilaku masyarakat itu kan tidak gampang, ya, jadi gampang. Kebetulan ini pesertanya ini banyak anak-anak muda, ya, banyak ini. Nah, sekarang mulailah dari kita diri sendiri dulu. Kan kita sudah tahu nih bagaimana protokol kesehatan yang baik itu untuk mencegah, arti mencegah terjadinya penularan COVID. Kan sudah tahu itu. Artinya sederhana, gampang diucapkan. Nah, sekarang bagaimana menerapkannya gitu. Nah, untuk yakin kita ke depannya bisa mencegah begitu, ya lakukan itu. Jadi tiga hal itu, selalu pakai masker, kemudian physical distancing, perilaku hidup bersih sehat dengan cuci tangan, sering-sering cuci tangan, seperti itu. Tidak lagi bisa normal seperti zaman dulu, zaman sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi kan suka ngumpul, misalnya, jangankan ngumpul, sekarang kita silaturahmi keluarga saja, misalnya berkunjung begitu, berkunjung sendiri kepada keluarga, mungkin ada 4-5 orang, kalau kita pembawa gitu, mereka juga bisa kena. Nah, seperti itu. Jadi keyakinan kita, jadi untuk diri sendiri dulu, jadi artinya lakukan hal-hal yang memang protokol kesehatannya ketat. Itu ya untuk diri sendiri. Jadi kita harus selalu pakai masker, jaga jarak, kemudian tidak berkerumun. Berkerumun itu kaitannya dengan physical distancing, ya. Nah, kemudian saya juga sampaikan di sini masalah masker, ya. Masker itu juga kadang-kadang boleh fashionable, tapi harus dia memenuhi syarat ketebalan, ya, ketebalan. Kadang-kadang kan tipis gitu karena mungkin tidak biasa, ya, sulit bernafas awalnya, dan itu menyangkut kebiasaan, ya, menyangkut kebiasaan. Jadi habit itu sekarang, kebiasaan-kebiasaan yang baru itu harus kita terapkan, tidak bisa lagi ke normal seperti dulu, ya, santai, selfie seperti tadi, kemudian apa, kongko ngumpul saja. Nanti ke depannya segala macam usaha atau apa mungkin pasti akan mengacu kepada new normal ini, mungkin kafe atau semacamnya dan lain sebagainya, mungkin itu akan berubah nih bagaimana mereka menerapkan protokol-protokol kesehatan. Mungkin itu saja barangkali, mudah-mudahan bisa dipahami, jangan mengabaikan sekali lagi protokol kesehatan, ya, untuk melindungi diri kita dan juga orang lain, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Dokter. Jadi buat pertanyaan Tujung Ocha, dapat saya simpulkan, tetap nomor 1 protokol kesehatan, yang kedua ikuti anjuran atau kebijakan dari pemerintah. Baik, kita lanjutkan pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, selamat sore, Dok. Izin bertanya. Dari Melati Rahardian, dari Fakultas Kedokteran UNRAM. Bagaimana menurut dokter, apakah sebenarnya kita sudah siap untuk menghadapi new normal, mengingat masyarakat kita saat ini yang sedang parahnya acuh tak acuh atau mengabaikan COVID, padahal datanya masih nyata terus naik terus. Serta yang kedua, bagaimana solusi nyata dari Dinkes Kota Denpasar maupun komunitas sadar sehat untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Terima kasih, dokter. Mungkin untuk pertanyaan ini saya berikan kesempatannya untuk Dr. Kevani menjawab terlebih dahulu. Silakan, dokter.
Mohon maaf dokter, itu belum di-unmute. Sorry, ya. Terima kasih Dokter Wisnu untuk kesempatannya. Pertanyaan pertama, sebenarnya ini adalah pertanyaan yang reflektif ya. Jadi untuk kita semua, apakah kita sudah melakukan protokol kesehatan dengan benar dan juga dengan ketat? Jika belum, ya kita belum siap. Boro-boro nanti kalau misalnya seperti kita new normal, seperti mungkin sudah pernah ada yang nonton video mall yang ada di Bangkok seperti itu ya, atau di luar negeri lagi yang lainnya. Jadi masuk di steril, fitting baju, alat ruangan fittingnya di steril seperti itu. Sementara kita yang punya lampu UVC aja belum banyak fasilitas kesehatan seperti itu. Kemudian juga untuk penggunaan masker, kalau dilihat-lihat di sekitaran kita, lihat tetangga aja misalnya lewat depan rumah, apa udah semua pakai masker seperti itu. Jadi itulah pertanyaan reflektif untuk kita semua. Kalau dari pengalaman saya sendiri, untuk menjawab di lingkungan saya sendiri, saya bilang belum. Karena lingkungan saya masih ada yang belum taat pakai masker, masih belum bisa menjaga physical distancing, masih ada yang sharing makanan di tempat yang mungkin terjadi adanya kontaminasi, masih ada yang suka cicip-cicipin makanan punya temen di piring temen, itu nggak siap, gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, yang kami lakukan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Nah, karena kapasitas kami itu sebagai LSM, jadi yang kami bisa lakukan itu adalah memberikan promosi kesehatan, edukasi kesehatan, mengajak masyarakat untuk ayo dong, lakukan protokol kesehatan. Jadi yang udah jalan itu adalah kita membuat konten edukatif, konten edukasi kesehatan itu melalui sosial media. Jadi buat teman-teman, peserta, Bapak Ibu mungkin bisa dilihat sosial media kami untuk Facebook dan juga web dan juga Instagram, itu namanya Sadar Sehat. Kalau webnya sadarsehat.org. Kalau untuk YouTube-nya mungkin kami baru upload 1, tapi yang udah jalan itu kita bikin talk show kesehatan bersama dokter spesialis. Ya itu dia, untuk membahas, memberikan edukasi, itu yang kami bisa lakukan. Itu sih. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Kevani. Mungkin Dr. Sri Armini bisa menjawab kebijakan apa saja yang sudah dibuat oleh Dinkes Kota Denpasar dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Mungkin Dr. Sri. Mohon maaf, Dr. Wisnu. Ya. Halo? Halo, ya. Ada satu yang tertinggal tadi, mungkin ini bisa menjadi input untuk teman-teman. Boleh saya menambahkan sedikit? Oh, boleh, silakan Dr. Kevani. Mohon maaf, Dr. Sri juga ini. Satu lagi itu adalah kami mencoba untuk menyebarkan broadcast atau SMS blast dan juga WA broadcast ke kontak anggota komunitas dan lingkungan sekitar dan pasien yang pernah datang ke klinik kami. Jadi seperti tadi kan saya sempat singgung ada pemanfaatan big data. Jadi kita punya data, setiap orang datang misalnya berobat kan kita minta nomor telepon itu. Nah, itu kita simpen di Google Kontak, kemudian kita lewat HP klinik itu kita nyebarin rutin hampir setiap hari. Jadi modelnya seperti yang dilakukan oleh pemerintah Korea. Dia setiap hari memberikan edukasi, hari ini misalnya tentang bagaimana tips aman berbelanja ke pasar, besoknya misalnya bagaimana tips aman untuk membeli makanan online, dan seterusnya. Dan itu sudah berjalan dari bulan Maret, 9 Maret, hampir 2 bulan lebih berarti ya, hampir 3 bulan seperti itu. Dan ini mungkin bisa dijadikan input ataupun inspirasi bagi teman-teman yang lain, baik yang masih masuk kedokteran, koas, ataupun dokter yang lain di tempat fasilitas kesehatannya, gunakan data kontak yang sudah ada. Jadi kadang kita mengedukasi itu nggak cukup hanya lewat TV, tidak cukup hanya lewat iklan radio seperti itu. Zaman sekarang orang megang HP, jadi kita kirim langsungnya straight to that person gitu, ke orang tersebut. Harapan ya dia lebih.
Baik, terima kasih jawabannya Dr. Kevani. Saya lanjutkan dengan Dr. Sri Armini. Langkah nyata apa yang sudah dilakukan dari Dinkes Kota Denpasar dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat? Mungkin dalam hal ini maksudnya kebijaksanaan apa saja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat, Dokter. Silahkan dijawab, Dr. Sri Armini. Terima kasih Dr. Wisnu, dan terima kasih juga pertanyaannya dari UNRAM kalau nggak salah ya, dari Universitas Mataram. Nah begini, apakah kalau nggak salah apakah sudah siap kita ke new normal ya? Nah itu persyaratannya sebenarnya ya. Yang new normal ini sebenarnya kan kasus yang di Jakarta ini dipakai, dia sudah terjadi grafik yang menurun, kemudian stagnan gitu. Kalau sudah ada penurunan positivity rate, ya, angka positif dari COVID dibandingkan jumlah yang diperiksa itu ada penurunan dari minggu ke minggu, ya, kalau nggak salah ada 50% dan sebagainya, itu baru bisa dibuka beberapa tempat gitu. Nah ini bukan untuk di Bali atau di Denpasar. Kalau kita di Denpasar belum, ya, kita sekarang sedang naiknya, ya, dari prediksi kita memang bulan Juni ini lagi ada kenaikan kasus. Jadi kita ada persyaratan-persyaratan dari segi epidemiologis, ya, dari segi epidemiologis untuk membuka sebagian, ya, atau seberapa gitu apanya yang dulu dibuka gitu, apakah perdagangan, karena itu yang untuk menunjang ekonomi, karena kita kalau berbicara COVID kan tidak bisa juga dari kesehatan saja, ya. Memang kalau idealnya dari kesehatan, lockdown, terus tinggal di rumah dan lain sebagainya, tapi itu tidak mungkin dilakukan karena sirkulasi ataupun ekonomi kita tidak jalan, ya. Jadi itu harus dilihat dulu perkembangan kasusnya, apakah sudah menurun dari minggu ke minggu, ya. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nah, kemudian untuk Denpasar mungkin belum ya, saat ini masih belum. Kemudian juga tadi dibilang masyarakat yang acuh tak acuh dan lain sebagainya. Nah, sekarang dengan kita bertemu di sini, kami harapkan jadi kita yang hadir di sini janganlah seperti mereka, ya. Jadi jangan acuh tak acuh. Jadi kita harus mengikuti protokol kesehatan apa yang disarankan oleh pemerintah, ya. Jadi seperti itu, karena yang sesungguhnya virus itu kan tidak bergerak, ya. Yang bergerak adalah yang kita ini yang pembawa virus yang bergerak. Virus itu tidak bergerak. Kalau kita mengurangi, membatasi aktivitas keluar atau beraktivitas bila diperlukan, misalnya perlu sekali, ya. Jadi baru kita lakukan. Gitu, ya. Mungkin itu jawaban saya. Kemudian untuk Denpasar banyak hal yang sudah kita lakukan, ya, edukasi sebelumnya, kemudian juga sekarang karena kasus sangat tinggi sudah pasti kesehatan itu kontennya adalah di tracking, testing, kemudian isolasi. Itu tracking itu harus terus kejar sampai ke ujung-ujungnya. Kalau dia ada positif, kontaknya erat yang seperti apa, kemudian yang kontak erat di sini kemana lagi kontak, sampai kita cari. Kemudian setelah kita dapatkan, kita testing, ya. Jadi kita swab yang kontak erat, kemudian yang lanjutannya yang lini 2 kita rapid dan lain sebagainya, kita isolasi. Nah, seperti itu yang kita lakukan. Jadi dengan terus memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat untuk menuju new normal baru, ya. Mungkin itu adik yang dari UNRAM, terima kasih. Terus Wisnu. Ya, baik, terima kasih banyak jawabannya Dr. Sri.
Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Kirana. Selamat sore, Dok. Sebelumnya, perkenalan, nama saya Kirana dari Universitas Pelita Harapan. Saya mau bertanya, apakah dampak jangka panjang dari pandemik ini suatu saat bisa sembuh atau bersifat permanen? Mungkin pertanyaan ini ditujukan kepada Dr. Kevani. Untuk waktunya, siap persilahkan. Halo Kirana, dari Universitas Pelita Harapan ya. Jadi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini saya belum bisa, karena belum ada penelitiannya. Kita kan baru COVID bukan kita sih ya, dunia baru mengalami pandemi COVID kan baru 6 bulan. Jadi gimana caranya tahu bahwa ini COVID dampak jangka panjangnya itu bisa berlangsung seumur hidup apa tidak. Jadi butuh penelitian lebih lanjut, tentunya penelitian yang terstruktur, yang sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian ilmiah. Jadi nggak bisa kita hanya menggunakan testimoni dari 1-2 orang bahwa oh enggak kok udah pusingnya udah hilang gitu, nggak bisa. Jadi harus diteliti lebih lanjut ya. Jadi kalau misalnya mau mengetahui lebih lanjut tentang pertanyaan Kirana ini, ditunggu dan diupdate perkembangan. Masih mute ya tadi ya? Oke, saya ulang ya untuk Kirana. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita belum tahu jawabannya karena belum ada penelitian jangka panjang. Karena dunia ini kan baru mengalami pandemi COVID baru 6 bulan. Jadi kita nggak tahu apakah ini akan berdampak seumur hidup apa tidak. Kita harus menunggu penelitian lebih lanjut lagi yang penelitiannya itu bisa berlangsung puluhan tahun seperti itu. Banyak kok penelitian-penelitian yang setelah diikuti puluhan tahun atau bertahun-tahun baru ketahuan hasilnya. Jadi belum bisa dijawab ya pertanyaannya Kirana, dan kalau misalnya masih mau ingin tahu, tinggal diupdate aja perkembangan ilmu pengetahuan ini nanti. Ilmu atau update COVID ini ada setiap hari kok, selalu ada perubahan. Jadi kita update aja ya. Demikian Dr. Wisnu. Ya, baik, terima kasih banyak Dr. Kevani. Ini ada lagi 2 pertanyaan yang bisa kita jawab. Karena keterbatasan waktu juga, izinkan saya untuk membacakan keduanya sekaligus. Yang pertama dari Bagus Krishna Pramana. Berkaitan dengan kebiasaan masyarakat sekarang, salah satunya dengan mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan imun. Menurut dokter, bagaimana dampak ke depannya? Apakah aman? Khususnya untuk orang dengan penyakit komorbid seperti DM. Terima kasih. Kemudian yang kedua, apakah dari Bagus Dwi, apakah memungkinkan new normal yang kita terapkan saat ini benar dapat memicu terjadinya herd immunity atau kekebalan kelompok, mengingat jumlah infeksi yang terus meningkat sementara kegiatan aktivitas dan pekerjaan ditunda dalam keadaan yang normal? Terima kasih. Mungkin Dr. Kevani bisa membantu menjawab kedua pertanyaan tersebut. Waktu yang kami persilahkan. Terima kasih Dr. Wisnu. Untuk pertanyaan Bagus Krishna, vitamin C dikonsumsi apakah aman? Nah, ini tergantung dari dosis vitamin C yang dikonsumsi harian oleh orang tersebut. Nah, kalau kita melihat angka kebutuhan gizi atau berapa banyak sih kebutuhan vitamin C yang kita butuhkan setiap hari, itu rata-rata, ini tergantung usia juga sih ya, itu adalah dari 40 sampai 120 mg per hari. Nah, kalau orang dewasa mungkin sekitar 80 mg per hari. Dan satu buah jeruk itu adalah 40 kurang lebih. Jadi sebenarnya kalau vitamin C dari jeruk aja 2 butir atau buah-buahan udah cukup. Kalau misalnya mengkonsumsi vitamin C dengan dosis yang tinggi, misalnya yang produk-produk kesehatan sekarang kan banyak tuh suplemen vitamin C yang 1000 mg. Ada yang 500 mg, long release. Nah, itu mesti hati-hati bagi para orang yang sudah memiliki penyakit ginjal sebelumnya. Jadi sebenarnya ada penelitian mengungkapkan bahwa 1000 sampai 200 mg per hari itu efektif untuk melawan virus. Tetapi kalau untuk konsumsi sehari-hari perlu dipertimbangkan dan dikonsultasikan kepada dokter yang merawat. Mungkin nanti akan butuh indikator-indikator tertentu. Misalnya pasiennya disuruh cek lab dulu, kayak menilai fungsi ginjal, apakah nanti dosisnya perlu memang setinggi itu, atau pakai
tanpa suplemen juga cukup, nutrisi intake sehari-hari aja cukup gitu. Itu ya untuk pertanyaannya Bagus Krisna, semoga menjawab. Nah, satu lagi, sebenarnya untuk menjaga kesehatan ini tidak hanya dibutuhkan dari nutrisi saja, baik itu nutrisi kita yang asup sehari-hari ataupun melalui suplemen, kayak vitamin tambahan yang berupa tablet atau sirup itu, bukan hanya itu. Selain nutrisi juga dibutuhkan yang namanya bagaimana kita daya tahan tubuh dibentuk dengan cara kita olahraga teratur, kemudian juga tidur yang cukup, kelola stres dengan baik, dan satu lagi, lakukan protokol kesehatan. Seperti itu. Jadi, semoga menjawab pertanyaannya dari Bagus Krisna. Selanjutnya, Dr. Wisnu, yang mana ya? Yang kekebalan kelompok, Dok. Yang herd immunity dari Bagus Dwi. Sebenarnya kalau herd immunity itu adalah ketika kita kena virus lalu kita kebal ya, Dok ya. Tapi ini baru bisa kita lakukan apabila virus tersebut satu, tidak mematikan, dua, kita udah kenal, maksudnya kita udah tahu sifat virusnya kayak gimana. Sementara, contohnya nih ya kayak batuk pilek yang disebabkan karena virus rhinovirus itu ya yang bikin kita salesma atau common cold. Ya orang mungkin tidak kebal ya, atau mungkin kayak cacar air gitu, bisa kebal kalau kena ini. Tapi kita udah tahu lama kan penyakit itu. Sementara COVID ini kita baru kenal baru 6 bulan, banyak hal yang belum diketahui oleh para ahli tentang virus ini. Bahkan penelitian terbaru ada yang mengungkapkan bahwa mutasinya itu dahsyat luar biasa. Jadi dia bisa menginfeksi, kalau dulu-dulu kan tingkat penularan itu satu orang bisa nularin ke 4 orang. Nah, ini ada namanya super spreader. Jadi satu orang bisa nularin ke 80 orang. Satu orang bertanggung jawab terhadap puluhan orang. Itu terjadi banyak di gereja di Korea Selatan, kemudian juga di gereja di Singapura, kemudian ada di masjid juga di Indonesia, masjid daerah mana itu saya lupa. Nah, kalau seperti ini ganas virusnya, apakah rela kita pakai metode herd immunity? Nggak bisa. Jadi metode herd immunity itu hanya bisa kita lakukan apabila kita sudah kenal penyakitnya itu ringan, tidak berbahaya, kemudian kita tahu sudah ada vaksinnya. Kalau belum ada vaksin, nggak bisa kita herd immunity pakai ini. Itu namanya pembiaran, pembantaian. Gitu. Ya, demikian Dr. Wisnu. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Kevani atas pertanyaannya. Akhirnya kita sampai juga di ujung sesi tanya-jawab. Kemudian acara saya lanjutkan dengan sesi foto bersama terlebih dahulu belum acara penutupan. Dimohonkan untuk para peserta seminar agar mengaktifkan kameranya yang nantinya akan dilakukan pemotretan oleh panitia. Mohon kepada para peserta untuk mengaktifkan kameranya. Sambil menunggu seluruh peserta mengaktifkan kamera, saya juga ingin mengingatkan untuk para peserta agar bisa mengisi G-Form survei dan mengunduh e-sertifikat di G-Form tersebut. Untuk link G-Form-nya akan dikirimkan di grup WA peserta. Baik, mungkin dari panitia bisa mengabadikan melalui foto. Kita lihat dulu apakah semua sudah. Ya, baik, kita mulai hitung mundur. 3, 2, 1. Cheers.
Baik, terima kasih banyak para peserta atas partisipasinya. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih banyak atas para pemateri, Dr. Sri Armini sebagai pemateri dan Dr. Kevani. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Nila Wardasari sebagai dosen dari FISIP Universitas Brawijaya dan kepada Kepala Puskesmas Denpasar Barat 2, Dr. Lanawati. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian dari kami. Akhir kata, saya tutup seminar ini dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebaikan untuk kita semua.